Paradigm people, welcome to Paradigm Lifestyle Podcast. Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With Frans 207 And Eric Lima. Langsung kita hadirkan dari Belanda, Dr. Monica Prasari. Hi guys, how are you? We're good at home. Seru banget sih, Dok. Iya. Itu seru banget. Gimana experience di Belanda? Oh, very nice. Di sana udah nggak perlu pakai masker, tapi ya kita tetap harus ada prokes sih. Very good, no mask. Asik kan? Kecuali di stasiun sama di airport. Pokoknya di public transportation, kayak di halte segala macam sih. Kalau ke supermarket segala macam dining, no mask. Kapan ya di Indonesia begitu? Makanya warga Indonesia harus rajin, ikuti protokol kesehatan, harus mau vaksin. Ya vaksin. Jadi aku yang ngajarin ya. Dokter dong yang ngajarin ya kan? Kali vaksin. Kalian udah divaksin belum? Udah. Vaksin dan botox. Wah, sama ya, injeksinya sama ya. Cuma beda tempat aja. Kalau botox di sini, kalau nah jadi kan ini atas bawah semua. Ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol barengan sama Dr. Monique yang Dr. Monique juga teman-teman di sosial media aku atau Frans juga pasti udah sangat familiar sekali ya kan? Dokter gigi kita dari kita belum punya gigi. Ya nggak? Oke. Masih kalau ngikutin postingan Instagram tuh dari postingan masih nomor 1, 2, 3 tuh udah ada Dr. Monica Prasari ya kan. Udah lama banget ya kita kenalan ya. Bukan lagi ya kan, kita mau sharing juga nih jalan-jalan ke luar negeri sekarang atau traveling tuh gimana sih Dok, kan dokter ini kan lagi ke Belanda kan ya. Gitu, coba dong sharing-sharing gimana sih experience-nya pas pandemi, pas PPKM harus traveling ke luar negeri gitu. Iya, basically sih awalnya sih agak ngeri ya, soalnya kan di Indonesia kan kemarin kan heboh banget kan, hebohnya tuh karena kasus COVID-nya kan tinggi banget, terus kita pikir pasti di luar negeri juga is almost the same gitu kan, jadi kita udah siapin semua, beli masker 2 dus, 3 dus, 4 dus gitu, pokoknya masing-masing orang 4 dus harus bawa di ada di luggage, terus di hand carry, segala macam begitu masuk ke airport. Seperti biasa kan, harus ada PCR test, udah harus ditunjukin, visa, komplit lah segala macam. Terus di dalam pesawat, waktu itu kita harus pakai masker terus, gitu kan. Terus pokoknya udah ketakutan, setiap kali mau duduk, kita lap semuanya seperti biasa dong. Ketakutan seperti kita di Indonesia, ya kan. Terus transit di luar negeri, kita juga tetap lihat-lihat orang-orang segala macam kondisinya kayak gimana. Ada suara batuk sedikit langsung gitu ya kan. Kayaknya parnonya hampir sama lah sama kalian kan. Begitu sampai di Belanda, totally different. Totally different. Tetap orang-orang masih pada pakai masker di airport untuk orang-orang yang turun dari pesawat. Tapi begitu di luar, orang-orangnya udah very very relax. Dan aku tanya dong, kok bisa sih di sini udah santai banget gitu. Ternyata udah 90% penduduknya di sana sudah divaksin. Jadi mereka sudah merasa ya walaupun ada beberapa suruh jaga jarak segala macam tetap ada, tapi masker kalau mereka tetap jaga jarak is okay dan sudah divaksin. Tapi vaksinnya memang vaksin Pfizer sih. Kalau kita kan kemarin dapatnya Sinovac ya. Nah basically ya begitu tahu di Belanda relax ya tensi untuk ininya juga jadi relax dong kita. Ya, jadi very very inilah. Cuma yang agak stres kemarin ya pas waktu mau kembalinya sih. Jadi harus harus siapin vaksin sertifikat ya kan, dicek semua dokumen segala macam. Itu tuh nanti yang kita bakalan mikir, aduh, bakalan stres nih perjalanan balik lagi ke Jakarta gitu. Tapi basically ya puji Tuhan aku juga udah divaksin lagi di sana, dapat Johnson & Johnson. Yeay, very easy sih dapetinnya. Jadi senang sekali.
Iya, jadi feel like protected. Jadi aku udah bisa kembali kerja nanti dengan kekebalan double. Siap, siap, Wah, Hati-hati siap pasien yang membantu pasien. Siap kerja lagi tanpa takut ya. Jadi tapi pas sampai di airport sana, justru malah kondisinya tuh kayak orang-orang jauh lebih rileks ya. Ya, dibanding jauh lebih rileks. Tapi mereka juga takut kita ya tetap kita nggak hug ya, kita paling fist bump segala macam. Pegangan tangan juga enggak, paling siku gitu. Kalau di Indonesia nggak gini ya dok ya, gini hadus minggir. Ajar. Atau pakai gini kalau kita. Kalau misalnya kayak kondisi di airport nih, aku pengen tanya nih, penasaran soalnya kan, karena kan kita berdua juga emang lagi belum traveling lagi gitu kan. Dulu inget gak sih, dulu sempat ada yang SARS kan, yang dimana-mana tuh pada saat SARS itu udah berkurang terus udah boleh balik travel, di airport kan dimana-mana tuh kayak ada apa namanya yang pengukur suhu gitu-gitu kan, yang lengkap box itu ya kan. Nah kalau sekarang tuh kondisi bandara apalagi di luar negeri tuh kayak gitu juga nggak, atau ada apa nggak sih gitu? Nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Diukur suhunya juga enggak, cuma di Jakarta aja. Oh wow. Iya, even PCR test yang udah kita siapin dari Jakarta itu nggak ditanya sampai di Belanda. Oke. Cuma ditanyanya waktu pas kita mau check-in aja. Selebihnya waktu sampai di Belanda kita nggak ditanya apa-apa. Kita yang surprise gitu, padahal udah benar-benar disiapin kan. Ini gimana nih? Udah mana PCR-nya kan pakai effort kan, kalau di Indonesia kan udah pakai ketakutan, maksudnya effortnya kan ketakutan. Aduh, ini nanti ketemu sama orang nggak nih, ntar PCR-nya ini nggak, orang yang di PCR sama-sama sama kita ini nggak apa positif apa negatif gitu kan. Kayak ini ya, hasil ujian ya. Tapi kalau dari orang-orang sana nih ya, yang tinggal di sana, yang di Belanda penduduknya gitu, environment tuh mereka tuh gimana sih? Maksudnya kayak culture-nya ada yang berubah nggak gitu? Karena kalau di sini kan kayak kita lihat di Jakarta kayak sangat berasa sih perbedaannya, ya nggak sih? Iya, beda jauh sih kalau di Indonesia ya. Kita nggak yakin dia OTG atau positif, tapi jalan-jalan keluar ya kan. Kalau di sana sih basically enggak sih. Kita tetap host, ada tamu datang ke rumah kita, ke tempat tinggal kita, terus ya family datang, it's okay juga. Mereka very relax banget. Oke. Mungkin apa itu? Karena makanannya kali ya, gizinya lebih bagus kali ya. Oke, ngomong tentang gizi ya kan. Jadi kan Ya. mungkin dokter sekarang udah juga di sana gitu kan. Nah, compare sama di sini gitu. Apa sih yang sebenarnya mereka makan? Terus apa sih sebenarnya jadi bahan pemikiran mereka juga supaya lebih rileks? Karena itu kan kayaknya akan ngebantu juga nggak sih? Ya, basically udah pasti nggak ada nasi dong, ya kan? Semuanya roti, and then dairy, semuanya dairy, based on dairy. Dairy-nya mereka tuh very pure karena terus kadar gulanya tuh nggak sebanyak kalau bandingin ya anakku aja ya si Robert, dia tuh pas waktu aku kasih dairy yang dari sana, dia sampai bingung. Ini apa mami? Dia tanya. Very yummy katanya gitu. Dan I was like, wah ini enak buat dia. Berarti terus aku cobain kan, ternyata sweetnya tuh kadar kemanisannya tuh lebih rendah dibandingin kalau bawa susu yang dari Jakarta. Aku bawa 1 dus sudah untuk si Robert ya kan. Tapi ternyata Indian dia nggak mau susu yang dari Jakarta, jadi aku swap sama susu yang dari Belanda. No resistant buat dia. Minum susu kalau di Indonesia minum susu tuh kayak mau dicekokin minum racun gitu, kayak maminya tuh racun. Tapi kalau di Belanda enak aja gitu minumnya, nggak ada paksaan segala macam itu ya kan. Terus semua tadi aku bilang kan dairy base, terus fruitnya segala macam ya nggak harus organik, tapi airnya juga clean segala macam ya kan.
Dan goreng-gorengan tuh nggak banyak ya. Bisa dibilang ya ada sih kroket, bitterballen, kan memang tradisional makanannya mereka kan ya. Tapi itu hanya snack sih basically. Gitu. Terus aku awal tuh basically kan karena Robert kan lahir prematur. Kalau dibandingin sama anak-anak Indonesia, aku pikir aduh struktur bone-nya Robert itu nggak segede anak-anak kecil lainnya. Aku pikir kayak gitu. Begitu kita pulang, Robert memang the first time go back hometown kan, apa namanya pulang kampung, ya. Pulang kampung pertama kali pulang kampung. Terus aku lihat his family, terus anak kecil yang lain semuanya bone-nya itu exactly sama Robert. Terus kadar makanannya juga aku jadi harus bandingin dong. Kalau di Indonesia kan kalau kita makan nasi anak-anak harus yang banyak ya. Ternyata di sana tuh karena di sana itu french fries-nya juga untuk kids meal-nya ditakar. Ya anak-anak cuma cukup sekian. Terus kalau di restoran kita makan kita selalu tanya what kids meal do you have gitu. Kids meal-nya amazing loh. Ya we have meat, ribs, chicken. Oh. Jadi sekarang Robert kebiasaan kalau di restoran I want meat. I want ribs. Ribs yang ada bone-nya itu. Itu kids meal-nya di sana. It's amazing. Ya, tapi sama juga salad, ada salad. Saladnya juga dia minum, dia makan. Dia suka banget sama kukumbar. Jadi ada untuk anak-anak tuh kukumbar snack. Jadi kukumbar itu kecil-kecil kayak gitu. Jadi aku bener-bener makan sayur, makan buah tuh udah nggak paksaan buat Robert. Dibuat jadi lebih menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan buat dia hidupnya kayaknya. Buat aku juga lebih menyenangkan dong, ya kan? Nggak harus maksa. Terus dia in between snacking. Snackingnya tuh kayak jadi kita kasih apa kayak biskuit tapi yang healthy. Jadi kayak ada raisinnya, ada kayak ada kismis ya, roti sama kismis, biskuit sama kismis gitu. Udah di dalam sama packingannya gitu. It's very very comfortable lah kalau buat aku. Jadi no processing food basically. Mungkin itu yang membedakan kita kali. Karena kan basically pada saat makanan diproses itu kadar vitaminnya juga atau gizinya kan juga sudah banyak berkurang kan dibandingin kalau yang memang pure kayak kukumbar pure atau wortel atau brokoli kita makan fresh atau salad itu tuh sama buah-buahannya itu kan beda kan kadar vitaminnya. Itu sih mungkin. Ya, mungkin mereka jadi lebih pede karena makanan mereka very healthy ya kalau aku bilang. Karena memang gizi kan memang gizi itu menentukan banget daya tahan tubuh kita. Jadi ya mungkin memang harus digalakan banget sih. Tapi masalahnya kan di Indonesia karena kebiasaan makannya nasi goreng, mie goreng, Indomie gitu kan. Jadi kalau nggak makan nasi, entar kurang, ada tahu goreng gitu-gitu ya kan. Jadi agak susah gitu. Nah, mungkin jadinya harusnya tambahan asupannya ditambah dengan more vitamin. Iya. More vitamin. Karena memang kita punya culture makanannya beda dengan mereka. Kalau mereka kalau dikasih vitamin, nggak usah, saya udah makan cukup kok gitu. Jadi kalau dikasih vitamin, sometimes mereka agak hesitate. I don't want more vitamin. I don't really like it, but already eat. Gitu. I already drink juice. I already makan fruit. Gitu. Nah kalau di Indonesia karena kita beda, culture-nya mungkin lebih di-boost di vitaminnya aja. Gitu. Jadi untuk melengkapi ya, gitu ya, pengen ada di makanan. Kalau makan minyak dimakan gitu kan, saatnya minum vitamin D gitu ya. Iya, betul. Ada rekomendasi nggak sih dok, vitamin apa gitu, maksudnya dari seorang dokter gitu kan? Ya kalau aku sih biasanya minum vitamin dari dulu nih, sejak kan aku punya anak kan waktu aku umur 40 tahun ya, anak yang kedua ya kan, which is tahun. Nggak mungkin. Semua orang tahu kalau di umur 40 tahun itu is little bit like difficult for woman to pregnant ya kan. Mungkin tapi little bit difficult and resikonya lebih tinggi. Nah, kebetulan aku punya pasien itu orang Jepang. Dia bawalah memperkenalkan namanya vitamin S-Lutena dari Naturali Plus.
Nah itu tuh bagus banget. Jadi di badan kita tuh kayak di cleansing gitu, dicuci terus gitu. Makanan goreng-gorengannya itu kayaknya dibuang. Jadi ya balik lagi buang ke pembuangan yang memang harus dibuang. Sementara yang memang vitaminnya itu memang kita serap untuk badan kita. Nah itu aku udah pakai ya udah lama sih sebelum Robert lahir, which is Robert kan sekarang udah mau 5 tahun, mungkin udah almost 7 years gitu. Nah, dan aku bantu juga beberapa pasien COVID untuk minum itu nggak usah pakai obat yang mahal-mahal deh, yang dari dokter yang disuruh injek segala macam. Apparently getting better gitu. Iya. Jadi Ya sama kayak waktu pengalaman mami papi saya ya. betul, sama mami papi Erik ya. Ada komplikasi lagi ya waktu itu ya. Iya, waktu itu kan papi kan memang papi aku kan memang ada riwayat jantung ya kan, dan kebetulan kalau papi nggak ada gitu. Dokter waktu itu saranin untuk minum vitamin itu kan, dan itu sih works well banget ya gitu. Bahkan kayak papi aku tuh within 1 week itu benar-benar langsung clean gitu. Ya nggak sih itu langsung maksudnya nafasnya, terus pusingnya, lemesnya segala macam juga agak berkurang kan, hilang lah, saya bilang. Iya, for some reason itu vitaminnya ini sih, ya, it's amazing banget gitu. Jadi aku udah nggak minum vitamin yang lain, just that vitamin. Paling dibantu sama lemon segala macam gitu aja. Jadi yang lebih natural ya, cukup yang kayak Betul. Karena sekarang banyak loh dok ya, ada juga orang-orang yang konsumsi vitamin sampai dari A sampai Z itu dimakan semua. Iya. Itu juga kalau kita ibaratnya badan ya, dijejelin semua jenis, kan kita juga nggak tahu ya cara processing vitaminnya itu di factory-nya tuh kayak gimana. Pasti ada unsur chemical atau selut bungkusannya segala macam, itu kan pasti ada sesuatu. Nah, kalau badan kita dijejelin sesuatu yang agak-agak processing gitu, chemical, ya kasihan juga kan gitu. Ginjalnya nanti yang masalah. Gitu. Jadi harus konsumsi yang cukup kali ya, memang disesuaikan sama kebutuhan tubuhnya nggak sih? Betul, cukup. Jangan berlebih. Semua yang berlebih tidak baik adanya. Minum berlebihan. Minum alkohol maksudnya. Kalau minum alkoholnya cukup 1 hari 1 gelas wine, it's okay. Oke, ya kan biar lebih relax ya kan. Kalau mau yang lebih membakar membunuh virus-virus 70% ya dok alkohol ya. Betul sekali Erik. Nanti ya next time ya kita dengan botol. Oh satu lagi. Jadi kalau di Indonesia sebaiknya, karena kalau di luar negeri kebanyakan mungkin kita jalan kaki ya. We walk kemana-mana, we walk. Parkirnya tuh jauh banget gitu. Terus we have to walk misalnya ke restoran, parkirnya tuh karena misalnya di tengah kota kita harus parkir agak jauh gitu. Jadi a lot of walking. Nah kalau di Indonesia kemana-mana, mau ke supermarket ya, di mallnya aja maunya berhenti di depan supermarketnya, ya kan, nggak mau tuh turun di atas, terus jalan kaki itu nggak mau, pas di depannya gitu. Jadi mungkin pergerakan badan kita, metabolismenya itu agak-agak salah ya karena kebanyakan duduk. Jadi mungkin olahraga baiknya sih lebih rutin. Mungkin kalian sih yang lebih tahu sih daripada aku untuk jenis olahraga apa yang bagus. Dok, hey. Aku mau mewakili suara hati rakyat Indonesia. Kenapa dia suka banget itu turun di depan supermarket? Kenapa? Sayang dok, mobilnya udah beli mahal. Di depan lobi baru turun dong. Gaya-gaya dong jadinya. Mahal dok beli mobil. Ini harus gini. Harus ada gitu. Semua orang yang lihat. Kalau gitu, kalau perlu ngegasnya, gitu ya.
Nah, mungkin untuk yang suka turunin langsung di lobby, pas turun tuh coba turun satu kaki, abis itu naik lagi, turun lagi, naik lagi. Jadi ada pergerakan gitu ya kan. Good Ya, idea kalau tuh. ikut gitu ya. Good idea. Ya, Kayak ya. Nah, elevator. jadi tuh sebenarnya tuh akan balik lagi kepada makanannya nggak sih? Makanan. Terus juga dari, kayak tadi dokter bilang, olahraga. Ya kan? Sama mindset ya nggak sih? Ya. Karena memang orang maunya sehat, tapi nggak mau ngapa-ngapain. Mereka mau sehat, tapi nggak mau effort. Ya, mereka mau nurunin berat badan, tapi nggak mau effort. Maunya ting instan. Jadi deh ke slimming. Photoshop aja ya dok ya? Iya, ke slimming center. E-commerce. Photoshop, edit. Edit. Nah, kayak dokter ya kan. Apa namanya? Bisa dibilang tuh aku sama Fran tuh sangat adore ya sama penampilan dokter ya nggak sih, dari dulu tuh kayak oh my god gitu, kayak selalu fresh tampilnya, badannya juga selalu bagus, dan dokter kan juga selalu concern dengan penampilan, dengan ngapain sih dok selain diet? Coba olahraga. Kalian, thanks to kalian ya, kalian yang benar-benar terus memberi semangat dan support aku. ini ya selalu pencet ya dok olahraga gitu ya. Atau kalau enggak aku yang gangguin. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Kalau main atuh. Ya. Oke. Nah, mungkin kita juga mau dengar dari kan dokter kan dokter gigi ya kan, sebagai profesional banget nih ya kan. Sementara kan virus-virus sekarang tuh ya balik lagi akan dari droplet. Terus dari mana lagi ya Frans ya? Kalau virus ya? Dari droplet ya. Dari droplet kan sekarang kan. Ya kan, terus apalah banyak virus-virus yang apa ntar masuknya ke mulut gitu kan. Nah, relates to that nih dok gitu kan. Apa sih yang harusnya dilakuin gitu, karena kan semua apa-apa dari mulut segala macam. Basically kan makanya kenapa PCR kan antara dari hidung sama mulut kan gitu. Jadi memang antara hidung sama mulut dan mulut itu adalah gerbang utama buat si virus itu masuk ke organ tubuh kita yang lain. Jadi benar-benar sebaiknya itu harus dijaga, terutama di mulut ya. Nah, kalau di mulut sendiri itu tuh kayak ibaratnya kayak rumah, ya kan? Rumahnya itu harus dijaga bersih. Kalau rumahnya kotor, maksudnya mau pakai rumah mewah segala macam, tapi kalau nggak bersih, nggak clean, hasilnya juga kelihatannya dari luar atau pas orang masuk nggak nyaman dong gitu. Nyamannya bukan buat orang yang tinggal, tapi nyamannya buat si virus atau penyakitnya gitu. Jadi gimana caranya itu supaya rumah tempat tinggalnya itu dibikin sebersih mungkin. Nah, satu ya tadi itu dari makanan yang kita makan. Karena kalau makanan yang manis-manis itu kan benar-benar kenikmatan ya buat si bakteri untuk tinggal di dalam badan kita. Terus sikat gigi juga mesti rajin. Kadang tuh kalau ada pasien tuh datang, udah kok dok rajin sikat gigi gitu, tapi pagi doang. Hah? Gitu kan? itu udah dewasa loh, sampai yang hah pagi doang? Enggak ya, terus langsung ngomel deh kan gitu mulai. Enggak ada ya, next time kalau masih pagi doang nggak boleh dia datang ke sini. Saya nggak mau ya bersihin gigi kamu. Wow. Ngomel langsung mamanya timbul kan gitu. Karena kenapa? Sikat gigi itu harus rutin dan sikat gigi itu mesti dilakukan sama pasiennya. Jadi pada saat pemeliharaan gigi itu kita bicara karena ranah aku kan di gigi ya gitu. Jadi pada saat kita bicara pemeliharaan gigi, jadi giginya itu 80% pemeliharaan itu tanggung jawab si pasien. Sementara 20% tanggung jawab dokter gigi. Jadi, halo? Kok agak freeze? Ya. Oke. Jadi, Udah. Jadi make sure tahu benar. Jadi make sure tahu benar caranya sikat gigi yang benar.
itu tuh dan berapa kali sikat gigi itu, kapan sikat giginya itu harus dipelajari benar. Nanti kalau misalnya belum tahu silakan hubungi ke klinik ya. Karena waktunya akan panjang banget kalau harus menjelaskan segala A, B, C, D-nya. Nah, satu lagi ada kayak barang tuh bagus banget. Jadi namanya tuh Tutmus. Jadi Tutmus itu tuh kan kita kan banyak orang pikiran oke, kita kumur-kumur aja. Kumur-kumur aja bakteri di dalam mulut bakalan mati tuh yang buruk ya kan. Tapi di kumur-kumur itu karena dia ada mengandung alkohol, itu ibaratnya dia kayak antibiotiknya buat si bakteri di dalam mulut. Which is kalau antibiotik ngebunuhnya selain bakteri buruk, bakteri yang bagus juga mati kan. Nah, kita nggak mau kalau bakteri yang baiknya itu mati, karena di dalam mulut ada 2 bakteri, bakteri yang buruk sama bakteri yang baik. Kita butuh banget tuh bakteri yang baik untuk kesehatan organ tubuh yang lain. Jadi bakteri yang baik itu bisa memproduksi enzim segala macam untuk pencernaan badan kita. Nah, Tutmus itu membantu supaya menekan, mensupres bakteri yang buruk, sehingga bakteri yang baik itu lebih berkembang. Jadi pada saat bakteri baiknya berkembang bagus, apapun yang kita makan harapannya, tapi nggak tahu ya kalau goreng-gorengan, harapannya itu akan menjadi vitamin buat badan kita. Gitu ceritanya. Jadi ada namanya Tutmus. Jadi bentuknya tuh kayak pasta gitu, Tutmus. Ya, waktu itu juga ini apa namanya dokter juga suggest itu ke mami papi aku. Ya, jadi betul. Tutmus itu sama si vitamin itu kan. Betul, betul. Tutmus itu tuh bisa didapetin di kliniknya dokter juga ya? Bisa di klinik, bisa di Tokopedia, bisa di mana aja. Tapi memang yang jualan lah ya, jangan sampai kadang kan barangnya takutnya palsu atau apa gitu. Sekarang banyak banget yang palsu, Dok. Ya, namanya orang Indonesia ya, apa juga dibisnisin kan? Iya, nggak cuma barang-barang doang, Dok. Teman-teman juga banyak yang palsu tiba-tiba. Sedih deh kalau palsu. Okay. Nah, jadi Dok, itu kan tadi kan si Tutmus itu bisa membunuh bakteri yang buruk. Ya. Buruk, tapi mempertahankan bakteri-bakteri yang bagus ya. Bagus. Nah, itu nggak apa-apa kalau misalnya dikonsumsi tiap hari, Dok? Nggak apa-apa, justru harus dikonsumsi tiap hari. Karena kan pada saat kita makan, rongga mulut kita itu berubah environment-nya. Jadi yang basah, kemudian jadi asam. Nah, pada saat asam itu tuh rumah buat si bakteri yang jelek. Gitu. Jadi itu benar-benar harus diganti. Kita harus menyarankan warga Indonesia itu ya buat pakai Tutmus ini karena bagus banget. Betul, betul. Kalau aku, anak-anak kayak kemarin kan mau PCR kan, atau pasien tuh kadang-kala, mau PCR dok, jangan lupa pakai Tutmusnya. Langsung aku bilang kayak gitu. Kalau kemarin mau PCR, langsung anak-anakku kasih Tutmus semuanya deh. Udah pasti karena pH-nya pasti balance. Oke. Yeah. Mungkin kalau netizen juga boleh dikasih Tutmus kalian dok ya. Jadi omongannya balance. Iya, terutama kalau yang mau ke gym. Iya, kalau mau datang ke gym sama mau datang ke dokter gigi, pakai dulu Tutmusnya ya. Biar kalau ada kalau ada yang melompat tinggal dari mulut pada saat bicara itu aman adanya. Kan bang netizen ini bagus loh. Bagus Tutmus itu, betul. Ya. Seru banget. Oh. Thank you dok. Tadi banyak banget loh dapet insight-insight yang banyak banget ya tadi ya. Mulai dari makanan, mulai dari bergerak. Terus sama vitamin sampai terakhir Tutmus itu sih. Thank you dok. Sama-sama. So next time, iya. Yang penting rajin olahraga. Oke, satu lagi dok, ya kan? Jadi dokter kan juga rutin, reguler olahraga juga kan. Nah, mungkin ada juga orang-orang yang masih ada juga yang berpikir ya udahlah olahraga entar aja lah gitu kan. Terus juga ya entarnya itu kadang-kadang tuh bener-bener entar loh dok. Entah tahun berapa dok. Betul.
Nah, kita pengen tahu nih dari orang yang kayak dokter, aktivitasnya juga banyak gitu kan. Setelah dokter berolahraga tuh apa sih yang dokter rasain gitu? Segar. Berolahraga. Kalau buat aku ya, aku tuh penting banget namanya olahraga. Karena buat aku olahraga selain mentraining badan aku, itu waktu buat aku tuh mindku itu relax. Jadi badannya train tapi mindnya peaceful rasanya. Jadi lebih tenang. Gitu. Jadi alhasil pada saat kita bergerak, pada saat kita melakukan sesuatu yang positif, hasilnya juga positif. Nanti hasil yang kita lakukan ke orang lain juga positif. Jadi intinya sih aku selalu ingat ya, kalau di pesawat kan selalu kalau emergency put your own mask first before you help each other. Jadi itu yang harus kita buat di badan kita sendiri. Jadi sayangilah badan sendiri dengan cara berolahraga karena itu membantu make the mind peace. Wow. Baru setelah kita peaceful, kita bisa bantu orang lain. Ya, benar. Betul. Aku mau nangis. Ya juga ya. Iya, benar. Inspirasi dari kamu ya. Thank you ya, Dok. Gini, di usia yang sekarang, ya usiaku berapa ya? Ya, kira-kira 20 lah ya. Gitu. Karena kita hidup tuh mesti ada purpose kali ya. Jadi it's not looking for just money aja gitu. Jadi help others by doing like what you like to do. Nah, masalahnya kalau kita mau bantu orang lain, but like what we like to do, kita harus sanangi dulu apa yang ada di badan kita, yang ada di diri kita, supaya kita nyaman untuk bisa bantu orang. Karena kalau enggak, yang ada keluarnya enggak ikhlas. Apa sih nih? Gitu kan. Kalau udah kayak gitu, berarti yang salah bukan kegiatannya, tapi di sini. Tepuk tangan. Ini yang aku suka dari Dokter Monik. Ngobrol sama Dokter Monik pasti insight itu banyak banget. Thank you banget, Dok. Thank you banget. Dari sini. Dari sini. Thank you ya, Dok. Thank you, Dok. Sama. Thank you, Dok. Kita nanti harus ngobrol-ngobrol lagi seputar tentang bisnis. Karena dokter ini selain dokter gigi, kliniknya ada di mana-mana juga business woman. Iya, ya kan? juara loh. Aku harus banyak belajar banget. Kita semua banyak belajar banget dari dokter. Sampai main saham pun juga masih ada waktu. Luar biasa. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Thank you, Dok. Oke, kangen sama kalian. Miss you so much. Tunggu, Dok, jangan di lift dulu ya, Dok. Nah, kita mau closing. Buat Paradigm People, thank you so much for watching. Semoga banyak dapat manfaat pastinya dari Dr. Monika Prasari. Nah, kalau misalnya kalian nonton terus ngerasa atau ngedengerin podcast ini terus ngerasa kayaknya ini cocok deh buat teman saya, ini very welcome untuk di-share ke semuanya yang membutuhkan. Tahu nggak sih? Karena dengan kita nge-share itu kadang kita bisa memotivasi, memberikan energi sampai kita bahkan bisa menyelamatkan hidup seseorang. Wow. Ya kan? Jadi silakan di-share, bisa di-save, bisa di-post juga. Silakan follow our social media, ada banyak nih di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, di YouTube, di TikTok, di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you, Dr. Monik.